Salam serbu. Selamat malam, selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita diizinkan untuk mengusahakan memelihara ibadah Raya Minggu. Puji Tuhan. Segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu dari kitab Wahyu pasal yang ke-10. Dari kitab Wahyu pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Barangkali tidak usah dulu dilanjutkan. Wahyu 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Silakan. Kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan menyatakan kemurahan hatinya lewat pembukaan firman. Amin. Kita berdoa bersama-sama dalam roh sambil kita mendengarkan firman Tuhan. Wahyu 10 ayat 1 sampai 3. Silakan. Kitab terbuka. Ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, bersembunyikan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Puji Tuhan. Ada 7 perkara hasil dari 7 kali percikan darah yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Surga, yang sudah mengadakan pendamaian sebagaimana terjadinya 7 kali percikan darah di atas tutup pendamaian. 1. Berselubungkan awan. 2. Pelangi di atas kepala. 3. Mukanya sama seperti matahari. 4. Kakinya bagaikan tiang api. 5. Ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. 6. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, kaki kirinya di atas bumi. 7. Ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Itulah 7 perkara hasil dari 7 kali percikan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang keterangan 2. Pelangi di atas kepala. Keterangan 2. Pelangi di atas kepala. Terkait di dalam Wahyu pasal yang keempat ayat 1 sampai 3. Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa ya. Amin saudaraku. Sambil berdoa di dalam roh. Wahyu 4 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Silakan. Kedua puluh empat tua dan keempat binatang. Ya. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Terus. Dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Terus. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Terus. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di surga, dan di takhta itu duduk seorang. Ayat 3. Dan dia yang duduk di atas takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi takhta itu. Terus gemilang bagaikan zamrud rupanya. Puji Tuhan. Ya. Dalam penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos ayat 1, pada ayat 1, sebuah pintu terbuka di surga. Sebuah pintu terbuka di surga. Ayat 2. Pada ayat yang kedua, sebuah takhta terdiri di surga, dan di takhta itu duduk seorang. Pada ayat yang ketiga, suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang. Pendeknya, pelangi itu ada di dalam kerajaan surga, melingkungi takhta Allah. Apa saudaraku? Kesimpulannya, pelangi itu ada di dalam kerajaan surga, melingkungi takhta Allah. Kita lihat dulu nubuatan Yehezkiel
1 ayat yang keempat. Yehezkiel 1 ayat yang keempat. Boleh baca ayat 3 mulai. Demikian firman Tuhan. Ya. Nabi melihat kemuliaan Tuhan. Nabi melihat kemuliaan Tuhan. Ya, silakan. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, Ya. anak Buzi, Ya. di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar. Ya. Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kekuasaan Tuhan meliputi dia. Roh Tuhan menguasai dia. Kuasa ilahi menguasai dia. Di dalam kuasa ilahi. Ayat 4. Lalu aku melihat, sungguh angin badai bertiup dari utara. Ya, angin badai bertiup dari utara. Terus Dan membawa segumpal awan yang besar. segumpal awan yang besar. Dengan api yang berkilat-kilat. Ya. Dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Terus Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasana mengkilat. puji Tuhan. Ayat ini menunjukkan pribadi Yesus Kristus di dalam urapan Roh Kudus yang besar. Ayat ini menampilkan pribadi Yesus Kristus di dalam urapan Roh Kudus yang besar, yaitu segumpal awan yang besar. Amin, saudaraku. Yaitu segumpal awan yang besar. Puji Tuhan. Minggu lalu kita sudah melihat keterangan 1 diselubungi awan. Puji Tuhan. Berbicara tentang Roh Kudus menguasai pribadi Yesus Kristus. Di sini juga hal yang senada, bahwa ayat ini menampilkan pribadi Yesus Kristus di dalam urapan Roh Kudus yang besar, yaitu segumpal awan yang besar. Ayat langsung kita loncat pada ayat 27 sampai dengan ayat 28. Dari yang menyerupai pinggangnya Ya. sampai ke atas aku lihat seperti suasana mengkilat. Itu pribadi Yesus. Terus? Dan seperti api yang Ya. diturungi sekelilingnya. Iya, terus? Dan dari yang menyerupai pinggangnya Ya. sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Ayat 28. Seperti busur pelangi Seperti busur pelangi. Terus? yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Ya, terus? Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Ya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku lihatnya, aku sembah sujud. Lalu mendengar suara Dia yang berfirman. Puji Tuhan. Busur pelangi adalah gambar kemuliaan Tuhan. Gambar kemuliaan Tuhan. Atau gambar kemuliaan Tuhan dinyatakan seperti busur pelangi. Sebagaimana, saudaraku, pelangi itu melingkungi tahta Allah. Sebagaimana pelangi itu melingkungi tahta Allah. Demikian juga di dalam ayat Yesaya pasal 1 ayat 28 ini, busur pelangi adalah gambar kemuliaan Tuhan. Atau sebaliknya, gambar kemuliaan Tuhan dinyatakan seperti busur pelangi melingkungi tahta Allah. Amin, saudaraku. Dengan demikian, sesuai dengan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, jadi sinkron sama sesuai dengan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pelangi itu ada di dalam kerajaan surga, melingkungi tahta Allah, sesuai dengan Wahyu pasal yang keempat tadi, ayat yang ketiga. Amin, saudaraku. Berarti melingkungi tahta Allah, berarti berada di dalam kemuliaan Tuhan. Berarti berada di dalam kemuliaan Tuhan. Melingkungi tahta Allah berarti berada di dalam kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Kalau berbicara tentang tahta, itu berbicara juga tentang kemuliaan. Melingkungi, pelangi itu melingkungi tahta Allah. Itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Pendeknya, ayat 4 dan ayat 28, Yesus tampil di dalam urapan Roh Kudus dan tampil di dalam kemuliaannya. Pendeknya ayat 4 dan ayat 28, Yesus tampil di dalam urapan Roh Kudus yang besar dan tampil di dalam kemuliaan yang besar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Tampil di dalam urapan Roh Kudus yang besar dan tampil di dalam kemuliaannya yang besar. Puji Tuhan.
yang sangat mempesona, bagaikan pelangi dengan warna-warni yang begitu indah dan mempesona. Itu kemuliaan yang ditampilkan oleh Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Wahyu 4 ayat 2-3. Wahyu 4 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Segera aku dikuasai oleh Roh. Segera aku dikuasai oleh Roh. Dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga. Sebuah tahta terdiri di surga. Dan di tahta itu duduk seorang. Ya, di tahta itu duduk seorang. Ayat 3. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Terus? Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu. Gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Puji Tuhan. Ayat 2, di tahta itu duduk seorang. Kemudian pada ayat 3, suatu pelangi melingkungi tahta itu. Dalam hal ini seakan kepala Yesus bermahkotakan pelangi. Amin, saudaraku. Amin. Tadi di ayat 2, di tahta itu duduk seorang. Itu tidak lain tidak bukan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dia raja di atas segala raja. Amin. Amin. Kemudian ayat 3, suatu pelangi melingkungi tahta itu. Kita bisa membuat suatu gambaran dari ayat 2 dan ayat 3, bahwa seakan kepala Yesus bermahkotakan pelangi, artinya bermahkotakan kemuliaan. Artinya bermahkotakan kemuliaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, bermahkotakan kemuliaan. Saudaraku, kalau berbicara tentang kepala, berarti itu terkait dengan pikiran. Berarti di dalam pikiran ini ada memikirkan cakrawala. Berarti dalam pemikiran ini hanyalah pemikiran cakrawala. Puji Tuhan. Sebagaimana di dalam Yeskil pasal yang ke-1 tadi. Puji Tuhan, coba kita kembali lagi tilik sejenak di dalam Yeskil pasal yang pada ayat ayat 25, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka. Yang ada di atas kepala mereka. Terus kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Terus sampai dengan loncat ayat 28. Terus seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Terus demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Demikianlah sinar yang mengelilinginya. Terus begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Terus tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu mendengar suara dia yang berfirman. Jadi seakan kepala Yesus bermahkotakan pelangi, artinya bermahkotakan kemuliaan. Berbicara tentang kepala itu berbicara tentang pikiran yang adalah cakrawalanya. Di dalam pemikiran itu ia adalah cakrawala. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita lihat cakrawala. Yang saya maksud di dalam pemikiran itu adalah cakrawalanya. Saudaraku, seperti busur pelangi terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Saudaraku,
banyak kali anak-anak Tuhan manakala mengalami kesulitan, manakala menghadapi penderitaan, mundur dari tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Padahal penderitaan sebetulnya adalah suatu kesempatan bagi kita untuk memuji kemuliaan Tuhan. Tadi kita juga sudah melihat awan di ayat 4, segumpal awan besar dengan api. Di ayat 4, coba baca lagi. Lalu aku melihat, sungguh angin badai bertiup dari utara. Angin badai bertiup dari utara, terus dan membawa segumpal awan yang besar dengan api. Di ayat 28 ini yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Puji Tuhan. Saudaraku, banyak kali anak Tuhan saat mengalami kesulitan, banyak mengalami penderitaan, saudaraku, banyak kali putus asa, sampai tidak sedikit orang Kristen mengundurkan diri dari ibadah dan pelayanan. Seharusnya kesulitan, pengalaman pahit adalah suatu kesempatan bagi kita sampai nanti Tuhan menyatakan kemuliaannya. Sebagaimana tadi pada ayat 4, awan gelap bagaikan badai dari utara. Kemudian juga di sini kita perhatikan pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Jadi kemuliaan itu sesudah terlewati atau sesudah melewati penderitaan. Jadi kemuliaan itu nyata nanti tampak pada saat hujan. Perhatikan lagi dulu. Yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Jadi kemuliaan itu nyata atau tampil sesudah penderitaan, sesudah mengalami sengsara salib. Ayat 4, segumpal awan yang ditiup bagaikan badai. Ayat yang ke-28, yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Paham saudaraku? Jadi kemuliaan itu nyata sesudah mengalami penderitaan. Tidak akan nyata kemuliaan tanpa penderitaan. Itu harus dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Itulah pemikiran, itulah yang ada dalam pemikiran cakrawalanya. Banyak kali kita dalam pemikiran ini bagaimana supaya lepas dari penderitaan dengan cara mengambil jalan pintas. Itu bukan pemikiran cakrawalanya. Itu bukan pemikiran yang ada di dalam cakrawalanya Tuhan Yesus Kristus. Dia harus menghadapi. Dia harus meminum cawan Allah. Amin saudaraku. Puji Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Dapat dipahami saudaraku. Jadi kemuliaan itu sesudah sengsara salib. Itu loh. Jadi sinar kemuliaan itu pada saat sinar itu tadi mengelilingi pada saat hujan, barulah tampil kemuliaan itu. Lebih tepatnya lagi pada ayat 4, segumpal awan besar bagaikan badai. Di situ nanti kemuliaan itu dinyatakan. Jadi sesudah sengsara, kemuliaan dinyatakan. Tidak ada kemuliaan tanpa sengsara. Puji Tuhan. Kalau saudara seringkali mendengarkan doa hamba Tuhan, sembunyikan hambamu di balik salibmu, maksudnya begitu, supaya Tuhan saja dan salibnya yang berbicara di tengah ibadah dan pelayanan itu, supaya nanti nyata kemuliaannya. Amin saudara. Puji Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan karena badani, Kristus menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Iya. Terus karena barang siapa telah menderita penderitaan badani,
Ia telah berhenti berbuat dosa. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Juga harus mempersenjatai diri dengan pemikiran cakrawalannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian dengan pemikiran yang seperti itu, barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia perlu diketahui, barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, pemikiran manusia, terus tetapi menurut kehendak Allah. Tetapi menurut kehendak Allah. Itu pemikiran cakrawalanya. Kemudian di ayat 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan ayat 13 baca. Saudara-saudara yang dikasihi, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jangan heran dengan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Terus sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Mendapat bagian dalam penderitaan Kristus, memikul bersama-sama memikul salibnya. Terus supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi, saudaraku, di balik sengsara salib Tuhan menyatakan kemuliaannya. Begitu saja singkatnya. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan heran akan nyala api siksaan yang datang sebagai ujian. Pada ayat 13, di balik salib Tuhan menyatakan kemuliaan. Sebab itu jangan heran terhadap nyala api siksaan, jangan heran terhadap ujian. Jangan membesar-besarkannya. Kalaupun ada ujian, jangan dibesar-besarkan, seolah-olah ada sesuatu yang lebih hebat, penderitaan kita lebih hebat dengan penderitaan Kristus. Puji Tuhan. Di balik sengsara salib Tuhan menyatakan kemuliaannya. Sebab itu jangan heran dengan nyala api siksaan, jangan heran dengan ujian cobaan, jangan membesar-besarkannya. Jangan didramatisir sengsara kecil, dibesar-besarkan, jangan. Ingat, di balik sengsara salib Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ya, amin saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk datang beribadah pun memang harus memikul salib. Kita datang dari berbagai-bagai tempat harus dengan segala perjuangan, tapi jangan dibesar-besarkan. Tidak ada waktu, tidak ada uang, tidak ada ini, jangan dibesar-besarkan. Percaya saudara, di balik sengsara salib Tuhan menyatakan kemuliaan. Saya tahu kita banyak mengalami pergumulan. Pergumulan si A berbeda, pergumulan si B berbeda. Setiap orang pasti menghadapi pergumulan. Tapi yakin di balik salib Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Ada pergumulan, ada orang tercukupkan, keuangannya tercukupkan, tapi dia mengalami sakit. Ada orang sehat tapi menganggur. Ada orang menganggur tapi sehat dan lain sebagainya. Macam-macam. Tapi jangan terlalu dibesar-besarkan. Ingat, di balik salib Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Saya tidak tahan menyampaikan firman ini. Pelangi yang meliputi di atas kepala Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita perhatikan dalam Yesaya 1 ayat 28. Pada saat hujan, disitulah sinar itu menunjukkan kemuliaan-Nya. Jadi bukan pada saat kita bebas dari sengsara, tetapi justru pada saat sengsara itu nanti Tuhan wujudkan kemuliaan, nyatakan kemuliaan-Nya. Biar kita berpikir dengan pemikiran cakrawalanya.
Jangan memikirkan hal-hal yang sifatnya mengambil jalan pintas. Kalau Tuhan saja mengalami penderitaan kepadanya, biar kita persenjatai diri dengan pemikiran yang sama. Kuasanya nanti dosa berhenti. Sebab itu dalam ayat 12-13, jangan juga besar-besarkan sengsara, ujian cobaan yang datang. Percaya di balik salib Tuhan nyatakan kemuliaan. Tuhan akan menyatakan, sebab Yesus sendiri sudah mengalami 7 kali percikan darah, sehingga menghasilkan 7 perkara. Yang kedua, pelangi melingkungi kepalanya. Amin. Puji Tuhan. Ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinistakan karena nama Kristus, ya. Sebab roh kemuliaan suruh terus, yaitu roh Allah ada padamu. Ya. Jadi roh kemuliaan itu hasil dari sengsara salib. Kalau kita memang sadar sesadar-sadarnya menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung, percaya roh kemuliaan itu menjadi bagian kita, milik kita sekalian. Itu nanti yang menghiasi kehidupan kita, bagikan pelangi yang berwarna-warni, mempesona kehidupan kita masing-masing. Amin. Tuhan. Ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh. Jangan menderita sebagai pembunuh, atau membenci terus, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Jangan menderita karena salah. Jangan menderita karena dosa, jangan menderita karena kebodohan. Tapi kalau kita sadar, kita menanggung dengan sadar menanggung penderitaan yang tidak bisa tanggung, roh Tuhan, roh kemuliaan melingkupi kehidupan kita bagai pelangi melingkupi tahta Allah. Amin. Puji Tuhan. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Bukan saya berbuat, saya tidak tahan, saya tidak tahan. Tiba-tiba sadar itu. Tidak tahu. Sore ini saya datang. Ingat, janganlah dengan kenyataan. Jadikan sengsara salib suatu kesempatan untuk kita boleh membuktikan kemuliaan Allah yang dinyatakan. Amin. Tidak ada kemuliaan tanpa sengsara. Saya ulangi kembali, jangan dibesar-besarkan. Jangan didramatisir. Amin. Kemudian kalau menderita, jangan karena kebodohan, karena kesalahan, kejahatan. Tapi betul-betul kita menderita karena aniaya, karena firman, sengsara karena salib, menanggung penderitaan yang tidak harus datang. Terus baca lagi. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Jangan malu memikul salib, ya. Amin. Jangan malu. Terus, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kemuliaan telah dinyatakan dan kita akan memuliakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, saya melihat kemuliaan itu terkait dengan segala sesuatu yang ada di dalam kerajaan surga. Tabernakel adalah miniatur kerajaan surga. Jadi, kalau kita perhatikan tabernakel, saudaraku, ulangi dulu baca Yehezkiel pasal yang ke-1 tadi. Coba baca dulu ayat 28. Demikian firman Tuhan. Ya. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan. Busur pelangi itu terlihat pada musim hujan di awan-awan. Terus demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Jadi, saudaraku, kemuliaan itu dimulai dari sengsara, penderitaan. Perhatikan.
tabernakel adalah kerajaan. Tadi kemuliaan terkait dengan segala sesuatu yang ada di dalam kerajaan surga. Jadi kemuliaan itu, sebelum mencapai kemuliaan itu dimulai dari sengsara. Amin, saudara. Dimulai dari sengsara. Sengsara salib berarti bertobat. Selanjutnya bencana kolam pembasuhan. Nah, ini berbicara tentang baptisan air. Kemudian pintu kemah, kepenuhan Roh Kudus. Lalu berada dalam ruangan suci, disucikan oleh firman Allah, disucikan oleh Roh Allah. Puncaknya disucikan oleh kasih Allah lewat doa penyembahan. Dan penyembahan ini ukurannya adalah 1 jam. Dan misbah dupa ini sudah sangat dekat dengan tirai, yaitu tirai berbicara tentang perobekan daging. Lewat perobekan daging inilah kita nanti akan mencapai kemuliaannya. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Daging itu dirobek dari atas sampai ke bawah. Daging itu disalib dari atas sampai ke bawah, sampai pada akhirnya dinyatakan kemuliaannya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Maka kalau kita perhatikan di Yeskiel pasal 1 ini, di sini banyak sekali kita melihat peran daripada 4 makhluk. Yeskiel 1 ini, di sini kita bisa melihat dari ayat yang kelima sampai dengan ayat 10, di sini kita melihat peran dari 4 makhluk. Coba baca Yosua. Lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara. Ayat 5. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk itu. Terus? Dan beginilah kelihatannya mereka. Ya. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Terus? Kaki mereka adalah lurus. Ya, perhatikan dulu ayat 5 sampai ayat 6. Jadi 4 makhluk itu menyerupai manusia, dan masing-masing mempunyai 4 muka, dan pada masing-masing ada pula 4 sayapnya. Jadi 4 makhluk dengan 4 muka. Jadi muka yang berbeda. Terus pada masing-masing makhluk itu terdapat 4 sayap. Amin, saudara. Terdapat 4 sayap. Puji Tuhan. 4 makhluk ini sudah 4 makhluk ini, atau 4 zat, atau makhluk roh ini 4 zat ini bersifat roh, bukan lagi bersifat daging. 4 makhluk ini bersifat roh, bukan lagi bersifat daging. Amin, saudara. Itu kalau kita berbicara tentang kemuliaan, bukan lagi bersifat daging, tidak lagi berbicara tentang yang lahiriah, bukan lagi berbicara tentang soal kedudukan, jabatan, pekerjaan yang bagus, uang yang banyak, dan lain sebagainya, pendidikan yang tinggi. Tetapi ini berbicara tentang hal-hal yang rohani, berbicara tentang sayap-sayap. Itu pekerjaan roh, sayap-sayap pekerjaan roh. Tidak ada lagi kaitannya dengan hal-hal yang bersifat daging, yang berkaitan dengan daging manusia. Itu kemuliaan. Terus kemudian ayat 7, kaki mereka adalah lurus. Kaki mereka adalah lurus. Terus, dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Ya, telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Terus, kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Iya. Perhatikan keadaan kaki mereka. Ayat 7, keadaan dari 4 kaki, keadaan dari kaki dari 4 makhluk. 1, kaki mereka adalah lurus, tidak bengkok. Puji Tuhan, banyak kaki yang bengkok, jalannya tidak beres. Tapi kaki dari makhluk ini lurus, tidak bengkok, tidak ada yang salah. Setiap jalan yang dilalui, jalan yang ditempuh, tidak ada yang salah, lurus. Amin. 2,
kaki mereka seperti kuku anak lembu. 2, kaki mereka seperti kuku anak lembu. Puji Tuhan. Berarti berkuku belah 2 dan bersela panjang. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah gambaran dari binatang yang tidak najis, yang boleh dikonsumsi. Amin, saudaraku. Anak lembu ini bisa digunakan sebagai korban persembahan untuk korban pendamaian. Puji Tuhan. Inilah binatang dalam Imamat pasal yang ke-16, binatang yang tidak haram, tidak najis. Tidak haram, tidak najis. Karena kakinya seperti kaki mereka seperti kuku anak lembu, belah 2 dan bersela panjang. Itu menunjuk kepada firman Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Amin, saudaraku. Perjanjian lama ditulis oleh para nabi. Tugas nabi adalah bernubuat, berarti menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Dengan demikian dosa dibongkar dengan tuntas. Kemudian perjanjian baru ditulis oleh para rasul untuk menceritakan tentang wahyu, memperlihatkan tentang kerajaan surga, sebagaimana Rasul Yohanes memperlihatkan tentang kerajaan surga di dalam kitab Wahyu pasal 1 sampai dengan pasal 22. Kemudian lembu adalah salah satu binatang yang memamah biak. Siang hari makan rumput, malam hari dikunyah kembali. Arti rohaninya, renungkan firman siang dan malam. Seperti lembu tadi, siang hari makan rumput, malam hari dikunyah kembali, sampai memperoleh sari-sarinya, sampai firman itu mendarah daging. Itu loh kaki mereka. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian 3, kaki itu mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Atau boleh dulu baca Mazmur ya. Baca Mazmur pasal 1. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ya, lihat kaki orang benar, kaki orang fasik. Baca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya. Yang tidak berjalan di jalan orang berdosa. Tidak berjalan di jalan orang berdosa. Terus, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan kenapa jalan mereka lurus. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Suka dengan firman. Terus, dan yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, itulah binatang yang tidak haram seperti lembu. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Siang hari makan rumput, malam hari dimakan, dikunyah kembali sampai memperoleh sari-sarinya, sampai firman itu mendarah daging. Itulah kaki mereka. Sebab itu kalau kita lihat pada ayat 1, yang tidak berjalan, kaki mereka tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kemudian tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu kaki mereka. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian 3, kita kembali Yeskiel 1 ayat 7. Kaki yang ketiga, boleh baca 7, baca. Kaki mereka adalah lurus, ya. Dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Terus, kaki-kakinya mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Terus, kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Kaki mereka mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Baru digosok sampai mengkilap. Saudaraku,
Itulah yang digunakan oleh perempuan-perempuan pada waktu itu menjadi cermin. Itulah yang digunakan untuk menjadi cermin. Dan tembaga yang mengkilap ini, kalau digosok sampai mengkilap, tembaga kalau digosok sampai mengkilap bisa menjadi cermin. Dan inilah yang digunakan sebagai bencana kolam pembasuhan tembaga dari cermin-cermin wanita. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita belajar untuk bercermin kepada firman. Jangan bercermin kepada manusia. Jangan bercermin kepada pengertian sendiri. Tapi biarlah kita semua bercermin kepada firman. Baptisan air, permandian air tidak berhenti hanya sebatas di kolam pembasuhan, tetapi dia lanjut sampai kepada penyucian oleh air dan firman. Efesus 5 ayat 26. Amin, saudaraku. Amin. Baca Efesus 5 ayat 26. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Untuk menguduskannya, Ya. sesudah ia menyucikannya, Ya. dengan memandikannya dengan air dan firman. Disucikan dengan air dan firman. Puji Tuhan. Saudaraku, kita mendengarkan firman Tuhan tidak cukup 2-3 ayat lalu ditambahkan cerita-cerita isapan jempol, dongeng nenek-nenek tua, tahayul-tahayul, filsafat-filsafat dan silsilah-silsilah yang tidak ada habis-habisnya. Tidak. Tetapi kita mendengar firman yang limpah. Seseorang tidak akan mungkin bersih kalau dia mandi dengan 2-3 gayung air. Kita butuh air yang limpah, firman air yang limpah, supaya kehidupan kita disucikan dari sehari ke sehari, terus menerus mengalami penyucian oleh air firman yang limpah. Ayat 1 menjelaskan ayat yang lain, satu dengan yang lain, ayat itu saling terkait, saling menguatkan sampai terbuka rahasianya. Kalau terbuka rahasia, segala yang terselubung, tersingkap, dosa dibongkar dengan tuntas. Ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, Ya. dengan cemerlang, Dengan cemerlang, terus tanpa cacat Ya. atau kerut Ya. atau yang serupa itu, Ya. tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Tujuan dengan permandian air dan firman adalah supaya untuk menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, sama dengan kudus, tidak bercela. Puji Tuhan. Itulah kaki mereka, kaki yang mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Itu yang dijadikan sebagai cermin perempuan-perempuan pada waktu itu. Sekaligus cermin inilah juga digunakan sebagai kolam pembasuhan tembaga. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Itu loh kaki mereka. Maka, saudaraku, sangat nyata sekali bahwa kemuliaan itu terkait dengan 4 makhluk ini. Tidak berbau daging lagi. Semuanya bersifat roh, 4 sayap bersifat roh. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Baik. Kemudian ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Pada keempat sisi mereka, di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Tangan manusia. Terus Mengenai muka dan sayap mereka, berempat adalah begini. ya, mengenai. Jadi pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Puji Tuhan. Terus mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Ayat 9. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Saling menyentuh dengan sayapnya. Terus Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Iya. Masing-masing berjalan lurus ke depan. puji Tuhan. Perhatikan sayap dari keempat makhluk ini
masing-masing sayap itu terjalin, terkait. Puji Tuhan. Demikian halnya kita di dalam kegiatan roh, satu dengan yang lain, di antara masing-masing pelayan harus saling terkait. Tidak boleh mengambil jalannya sendiri, tidak boleh mengambil maunya sendiri, harus saling terkait supaya pelayanan itu tidak cross, tidak tumpang tindih. Amin, saudara. Tidak tumpang tindih, melainkan saling melengkapi, saling terkait, saling melengkapi, saling membantu. Kemudian mereka tidak berbalik kalau berjalan. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Kalau manusia setelah sampai pada tujuan, untuk kembali dari asal, dia harus berbalik. Tapi mereka tidak. Kalau tujuan kita adalah Yerusalem baru, biarlah kita berjalan menempuhnya. Kalau memang dunia sasaran kita, biarlah kita berjalan menempuh untuk mencapai sasaran kita di dunia ini. Tuhan tidak suka berbalik. Amin, saudaraku. Tuhan tidak suka. Puji Tuhan. Hebat sekali tuh 4 makhluk dalam bentuk lingkaran berjalan. Kalau berjalan tidak mau berbalik. Manusia tidak. Kalau sudah sampai pada tujuan, ingin kembali kepada tempat asal, dia harus berbalik. Tapi 4 makhluk tidak. Sebab itu kita belajar, kalau memang surga tujuan hidup kita, ayo berjalan terus menempuhnya. Jangan berbalik, jangan menengok ke belakang seperti istri Lot menjadi tiang garam. Tidak ada artinya garam tapi menjadi tiang, tidak berguna. Ikut Tuhan tidak boleh serampangan, tidak boleh ia satu sisi lain tidak. Harus memiliki sikap yang tegas. Amin, saudaraku. 1 Korintus 1. 2 Korintus 1 dulu coba. Ayat 17 baca. Demikian firman Tuhan. Bukan ayat 17. Ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ayat 15 penulisan sampai ayat 17 baca. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk 2 kalinya. Inilah tanggung jawab seorang hamba Tuhan, berjuang supaya sidang jemaat yang dilayani itu menerima kasih karunia. Hamba Tuhan tidak hanya berpikir soal perut, perkara lahiriah, uang, dan persembahan-persembahan dan lain sebagainya, tetapi memikirkan lebih daripada itu, ialah bagaimana supaya sidang jemaat menerima kasih karunia. Amin, saudaraku. Dalam 1 Petrus 2 ayat 19, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, itu adalah kasih karunia. Itu yang harus dinyatakan di tengah-tengah sidang jemaat yang Tuhan percayakan. Bukan bicara soal yang lain. Amin, saudaraku. Ayat 16 sampai 17. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Terus, jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Terus, atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat iya dan tidak? Rasul Paulus dalam hal bertindak di tengah ibadah pelayanan tidak serampangan. Sehingga kalau kita lihat perjalanannya terus sampai menuju kepada kasih karunia demi kasih karunia, tidak mau berbalik. Amin, saudaraku. Karena Rasul Paulus melayani Tuhan tidak serampangan, tidak iya dan tidak. Saudaraku, saya tandaskan sore ini, kalau ikut Tuhan, ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Jangan berhenti di tengah jalan. Terus lanjutkan, jangan berbalik. Kalau ikut dunia, ikutlah dunia sungguh-sungguh. Orang yang berdua hati tidak dapat apa-apa. Tapi masing-masing ada konsekuensi yang akan diterima di ujung perjalanannya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Inilah semua yang terkait dengan kemuliaan. Pelangi melingkungi tahta itu. Kemudian ayat 18 sampai 19. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak iya dan tidak. Bukan serampangan. Terus? Karena Yesus Kristus anak Allah, Ya. yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, Ya. yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius. Yesus yang disalibkan. Terus? Bukanlah iya dan tidak. Yesus itu bukan iya dan tidak. Terus? Tetapi sebaliknya, Ya. di dalam dia hanya ada iya. Iya. Di dalam Yesus Kristus, di dalam pengajaran salib yang disampaikan, hanya ada ya. Kalau pengajaran salib yang disampaikan, semuanya ya. Tidak ada kata-kata tidak. Puji Tuhan. Kalau kita menerima pengajaran salib, kita menjadi pribadi masing-masing, kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang dengar. Hanya ada satu kata, ya. Tidak ada kata lain dengan kata tidak. Semuanya ya. Di dalam Tuhan hanya ada satu kata, ya. Berarti menjadi kehidupan yang dengar-dengar. Itu yang Tuhan mau. Jangan membiasakan diri satu sisi ya, besok tidak. Satu sisi benar, besok tidak benar. Satu sisi suci, besok tidak suci. Kehidupan yang serampangan, dia tidak mendapat apa-apa. Kehidupan yang serampangan adalah kehidupan yang berdua hati, tidak dapat apa-apa. Amin, saudaraku. Gitu, ayo berjalan terus, jangan berjalan, ya. Amin, saudaraku. Haleluya. Tidak dapat apa-apa nanti, saudaraku. Berdua hati tidak dapat apa-apa. Ayo, maju terus. Jangan berhenti dan jangan berbalik lagi ke belakangan. Amin, saudaraku. Amin. Kalau saja saya tahu, kalau saja saya mengerti, keadaan saudara, lebih lagi Tuhan Yesus, kepala gereja, mempelai gereja, dia mengerti hatimu. Dia tahu kita semuanya. Saya tidak katakan dalam perjalanan menempuh banyak jalan yang kita tempuh dengan bermacam-macam jalan. Ada jalan berbatu-batu, ada jalan berliku-liku, ada onak duri. Tidak sedikit kita menghadapi ancaman maut, termasuk roh jahat nanti. Tetapi berjuang, jangan berbalik, ya. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Ayat 20 baca. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Terus itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ya, Kristus adalah ya. Yesus yang disalibkan adalah ya bagi semua janji Allah. Terlalu banyak janji Allah. Janji yang indah-indah, janji yang suci dan mulia, begitu banyak dinyatakan. Dan Kristus adalah ya bagi semua janji-janji yang indah, bagi semua janji-janji yang suci, bagi semua janji-janji yang mulia. Maka untuk itu kita berkata amin. Berarti ada kepastian. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kira-kira kita semua boleh merasakan, bukan hanya melihat, tetapi ya melihat dan merasakan pelangi melingkungi tahta itu.
Tapi jangan lupa, diawali dari sengsara salib tadi. Ya, amin saudaraku. Di balik salib nanti Tuhan menunjukkan sinar kemuliaannya. Puji Tuhan. Saya kira kita rindu semua untuk mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Kristus adalah ihak bagi semua janji suci, bagi semua janji yang mulia, bagi semua janji yang indah dari Tuhan. Yesus yang disalibkan jaminannya. Belajarlah kita dengar-dengar. Kalau kita perhatikan dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 42, Yesus berkata, "Ya Bapa, cawan ini tidak mungkin berlarut apabila aku tidak meminumnya. Jadilah kehendak-Mu." Tapi diawali dengan kata, "Ya Bapa." Yesus anak tunggal Bapa, sebagai anak dia dengar-dengaran kepada Bapa. Dia melakukan kehendak Allah Bapa, artinya dia harus meminum cawan Allah, sehingga dengan demikian jadilah kehendak. Segala kehendak Allah terlaksana olehnya. Diawali dengan "Ya Bapa." Ayo kita belajar dengar-dengaran. Dasar kita beribadah dengar-dengaran. Dasar kita melayani Tuhan dengar-dengaran. Bukan dasar kita dengan kemampuan, dengan pengertian, tetapi belajar dengar-dengaran supaya tidak mendahului apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau tidak dengar-dengar, melayani tapi tidak dengar-dengar, beribadah tapi tidak dengar-dengaran, seringkali kita, acap kali kita mendahului apa yang menjadi kehendak Tuhan. Betul kan? Betul? Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Baik, kita kembali memperhatikan Yeskiel pasal 1. Ayat 9 kembali dibaca. Demikianlah firman Tuhan. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Ya, terkait satu dengan yang lain dalam kegiatan roh, saling melengkapi, saling membangun. Terus mereka tidak berbalik kalau berjalan. Ya, ayo berjalan terus, jangan berbalik lagi. Habis itu, jangan menoleh ke belakang lagi. Kalau memang sasaran akhir daripada perjalanan rohani kita adalah kerajaan surga, ayo jalan terus, tempuh jalan itu. Kalaupun harus menghadapi banyak rintangan di tengah jalan itu. Banyak rintangan di situ. Ada onak duri, ada batu, jalan berliku-liku, dan tidak sedikit menghadapi bahaya maut dari ular tedung, roh jahat, najis, dan lain sebagainya, pekerjaan setan. Tapi terus saja, karena Yesus adalah Immanuel, Tuhan menyertai kita sekalian dalam perjalanan jalan yang kita tempuh. Terus ayat 10, muka mereka kelihatan begini. Ya. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan. Ya. Muka singa di sebelah kanan. Ya. Muka lembu di sebelah kiri. Dan muka Raja Wali di belakang. Kemudian ayat 10. Pada ayat 10 jelas kita perhatikan keadaan muka dari empat makhluk. Muka dari empat makhluk. Satu, muka manusia berada di depan. Kalau ada gambarnya tampilkan. Muka manusia ada di depan. Muka singa di sebelah kanan. Muka lembu di sebelah kiri. Muka Raja Wali di belakang. Dan bentuk mereka adalah lingkaran. Puji Tuhan, itulah muka dari empat makhluk. Muka mereka, satu, muka manusia di depan. Muka manusia berada di depan. Muka singa berada di sebelah kanan. Muka lembu berada di sebelah kiri. Dan muka Raja Wali berada di belakang. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Baik, muka manusia itu menunjuk sengsara yang dialami oleh Yesus sebagai manusia. Ini berbicara tentang sengsara salib, sengsara yang dialami oleh Yesus sebagai manusia. Puji Tuhan, posisinya ada di depan.
posisinya ada di depan. Amin, saudaraku. Kemudian singa ini berbicara tentang kewibawaan Yesus sebagai Raja. Kewibawaan Yesus sebagai Raja. Posisinya ada di sebelah kanan. Puji Tuhan. Kalau Yesus adalah Raja di atas segala Raja, kita dijadikan sebagai Raja-Raja di bumi ini. Amin, saudaraku. Dalam Wahyu pasal yang ke-5 ayat 10, Ia yang telah membuat kita sebagai menjadi suatu kerajaan dan imam-imam bagi Allah untuk memerintah sebagai raja di bumi. Berarti berbicara tentang imamat rajani, itu berbicara tentang kemenangan, kelepasan. Sebab tidak ada orang yang masih terikat dengan dosa mau melayani Tuhan dengan percaya diri. Tidak ada seperti itu. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian muka lembu di sebelah kiri. Muka lembu di sebelah kiri. Ini berbicara tentang kebangkitan Yesus sebagai hamba. Kebangkitan Yesus sebagai hamba. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya kita semua melayani Tuhan dalam suasana kebangkitan. Kalau melayani Tuhan dalam suasana kebangkitan yang benar, maka diawali dengan kematian yang benar. Kalau kebangkitannya tidak benar, melayani tanpa kesucian itu kebangkitan yang tidak benar, itu kebangkitan palsu, berarti kematiannya juga palsu. Tapi kalau kematiannya palsu, kalau kita satu dalam kematiannya, kita juga satu dalam kebangkitannya. Kalau kita satu dalam kematian yang benar, juga kita satu dalam kebangkitan yang benar. Sebagai hamba, biarlah kiranya kita melayani dalam suasana kebangkitan. Hidup dalam kesucian, memberi diri dipimpin oleh Roh dan dikuasai oleh Roh seutuhnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian muka Raja Wali di belakang. Muka Raja Wali di belakang. Ini berbicara tentang kebenaran dan keadilan Yesus sebagai anak Allah. Berbicara tentang kebenaran dan keadilan Yesus sebagai anak Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, demikianlah keadaan dari 4 makhluk yang terkait dengan kemuliaan yang ada di dalam kerajaan surga. Amin, saudaraku. Ayat terakhir, Wahyu pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, ya. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Terus? Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Terus? Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Kita sudah bicarakan di dalam Yeskiel ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Terus? Sekelilingnya bersayap 6 sekelilingnya. Dan di sebelah dalamnya terus? Penuh dengan mata. Terus? Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Ya, terus? Kudus, kudus, ya. Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, ya. Yang sudah ada, dan yang akan datang. Kemudian di sini lebih rinci atau lebih jauh lagi untuk melengkapi pengertian kita dari kitab Yeskiel tadi mengenai 4 makhluk. Di sini kita melihat bahwa keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Masing-masing bersayap 6 sekelilingnya. Berarti tabiat daging sudah tidak terlihat lagi. Bersayap. Jadi sekeliling dagingnya itu ditutupi oleh 6 sayap. Berarti saudaraku, daging tidak terlihat lagi. Daging dengan segala keinginannya tidak terlihat lagi. Amin, saudaraku. Haleluya. Betul-betul ada di dalam kekuasaan Roh Kudus, Roh Allah yang besar.
Selain itu juga, di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Mata itu berbicara tentang terang. Mata berbicara tentang terang. Berarti bagian dalamnya sudah ada di dalam, penuh dengan, sudah dalam terang, diterangi. Tidak ada lagi sesuatu yang tersembunyi. Tidak ada lagi sesuatu yang gelap. Semuanya sudah di dalam terang. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan taruh sepasang mata di atas posisi di posisi yang tertinggi. Tempatnya berada di tempat yang tertinggi. Bayangkan kalau saja mata berada di kaki, betapa celakanya kehidupan ini. Tetapi mata, sepasang bola mata, tempatnya ada di tempat yang tinggi. Dia dapat melihat, dia dapat menjangkau dan menerangi seluruh kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, anggota-anggota tubuh. Semuanya berada di dalam terang. Sampai dalam-dalamnya manusia batin diterangi. Amin. Kalau dalamnya belum diterangi, seseorang bisa saja luarnya terlihat terang. Tetapi inilah hidup penuh dengan kepalsuan. Tetapi kalau dalamnya sudah terang, pasti luar dalam tampil apa adanya, sama, transparan, tampil apa adanya, sama. Apa yang di luar, apa yang di dalam sama. Amin. Sebab di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Kemudian yang tidak kalah penting kita perhatikan di sini adalah tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Mereka tidak berhenti-hentinya berseru siang dan malam. Siang malam mereka tidak berhenti memuji Tuhan. Kita beribadah dan melayani lewat ibadah raya minggu barangkali 2 jam sampai 2 jam setengah memuji kemuliaan Tuhan. Tetapi di sini kita melihat mereka tidak berhenti-hentinya berseru siang dan malam. Siang malam terus berseru memuji kemuliaan Tuhan. Apa tanda memuji kemuliaan Tuhan? Itu bisa dilihat dari seruan mereka. Adapun seruan mereka adalah kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Seruan ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Yang mereka bicarakan hanyalah soal Tuhan dan kekudusannya. Kekudusan dari firman Allah, kekudusan dari roh Allah, kekudusan dari kasih Allah. Itu saja yang dibicarakan. Tidak soal bicara yang jahat, yang najis. Tidak soal bicara yang tidak baik, yang tidak sopan. Mereka berbicara tentang kekudusan dari Tritunggal Allah. Kekudusan dari firman Allah, kekudusan roh Allah, kekudusan dari kasih Allah. Kemudian mereka juga berbicara, yang kedua, seruan mereka adalah yang sudah ada dan yang akan datang. Kita kaitkan dengan Wahyu pasal 1. Ayat 8. 1 ayat 8, loncat 17-18. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Dari Alfa, Omega. Terus firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Lebih rinci kita baca 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Terus, tetapi yang meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Jangan takut. Aku adalah yang awal. Alfa, Omega, awal dan akhir. Kembali diulang terus. Dan yang akhir. Kemudian yang akhir terus, awal dan Omega. Alfa dan Omega, awal dan akhir terus. Dan yang hidup. Yang hidup. Terus, aku telah mati. Aku telah mati. Namun lihatlah, hidup. Aku hidup. Hidup terus sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci
maut dan haleluya. Dari awal sampai akhir mereka hanya berbicara soal salib di tengah ibadah dan pelayanan mereka. Amin, saudaraku. Yang ada, yang sudah ada, yang akan, dari Alfa Omega. Ini berbicara tentang yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Hidup, mati, hidup. Hidup yang pertama untuk sampai kepada hidup yang kedua, jembatannya adalah Yesus mati di atas kayu salib. Ini saja yang mereka serukan. Berarti betul-betul mereka ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang kudus, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tugas mereka hanyalah memerintahkan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, memerintahkan salib di mana saja berada. Tidak ada yang lain, berita-berita yang lain, berita rumpi, berita ini itu, bahasa kotor, enggak. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Kita bersyukur dengan semua pengertian yang kita peroleh dari Tuhan. Kiranya firman itu tidak berlalu, kiranya firman itu mendarah daging di dalam kehidupan kita masing-masing. Apa kuasa dari pelayanan seperti ini? Ayat terakhir, Wahyu 4 ayat 9. Dan setiap kali makhluk sampai 10. Terus baca. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ayat 10. Maka tersungguhlah 24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Terus? Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, boleh terus? Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada. Setiap kali 4 makhluk mempersembahkan puji-pujian, hormat, ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu, maka 4 makhluk yang di sekeliling tahta itu tersungkur di hadapan tahta Anak Domba. Mereka menyembah sampai selama-lamanya. Setelah penyembahan itu, mereka juga melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Tidak ada lagi kemuliaan selain memuji kemuliaan daripada tahta Anak Domba. Mereka melemparkan mahkota dari kepala mereka. Berarti tidak ada lagi kemuliaan selain memuji kemuliaan dari tahta Anak Domba. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah dampaknya. Kiranya itu nyata di tengah ibadah dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terbitkan langsung video. Kita tundukkan kepala.